Sebelumnya terima kasih yang udah mau klik video ini ya. Hari ini kita ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau cerita mengenai rumah hantu Madame Lalaurie. Pernah dengar tentang rumah hantu Madame Lalaurie nggak sih? Rumah tua yang terletak di New Orleans, Amerika Serikat ini kabarnya dihuni oleh ratusan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Tapi apa kalian tahu cerita mengerikan di balik rumah berhantu ini? Nah, rumah hantu Madame Lalaurie ini walaupun berhantu nih ya, tapi banyak banget diminatin dengan sama orang-orang untuk kayak di sana tuh memang sekarang tuh ada ghost tour, dan rumah hantu Madame Lalaurie ini adalah salah satu yang paling banyak diminatin oleh pengunjungnya, dan banyak banget gitu loh orang kesana tuh untuk ghost tour di rumah Madame Lalaurie ini. Jadi rumah ini tuh sudah ada sejak berabad-abad yang lalu ya, dari sejak tahun 1700-an. Pemilik dari rumah ini tuh bernama Madame Lalaurie. Awalnya tuh ya sebenarnya rumah ini tuh nggak berhantu dulunya gitu, tapi gara-gara nih Madame Lalaurie ini jadinya berhantu. Nah, setiap tempat atau setiap rumah yang sekarang atau berhantu seperti itu pasti kan awalnya tuh ada cerita-cerita di balik kenapa sih bisa berhantu seperti itu. Penasaran nama kisah kenapa rumah ini jadi berhantu? Yuk kita bahas sekarang. Nah, Madame Lalaurie ini dulunya namanya tuh bukan Madame Lalaurie sebenarnya. Jadi nama Madame Lalaurie ini sebenarnya adalah Mary Delphine McCarthy. Dia lahir pada tanggal 17 Maret 1787 dari orang tua yang bernama Louis Chevalier Barthélemy de McCarthy dan ibunya yang bernama Mary Jane Larrable. Jadi dia ini adalah anak kedua dari dua bersaudara dan kakaknya yang bernama Louis Barthélemy. Nah, klan keluarga dari Delphine ini berasal dari Irlandia dan merupakan keluarga yang sangat terpandang. Jadi anggota keluarganya itu ada yang bangsawan, ada yang dari polisi militer, ada juga pengusaha, pejabat-pejabat pemerintah, penguasa real estate. Jadi pokoknya yang high class gitu loh pokoknya, sosialita gitulah pokoknya. Dan memang keluarga dari Delphine itu tuh sebenarnya tidak bermasalah gitu keluarganya, dan keluarga yang cukup harmonis dan berkecukupan pasti ya. Yalah, orang terpandang gitu loh. Nah, pada saat berumur 13 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1800, nikahlah si Delphine ini dengan laki-laki yang bernama Don Raymond de Lopez y Angulo. Bener nggak ya bacanya? Kalau salah mungkin boleh diperbaiki nih di komen. Yang merupakan seorang perwira tinggi dari Spanyol. Nah, sekitar 4 tahun setelah itu si Delphine ini ikut gitu loh sama suaminya pergi pindah ke Spanyol. Zaman dulu tuh kan zaman segituan masih belum ada pesawat tuh ya. Jadi perjalanan dari rumahnya si Delphine ini menuju ke rumah suaminya tuh memang lumayan memakan waktu gitu loh. Nah, pas mereka berangkat itu tuh si Delphine juga waktu itu pas lagi hamil. Nah, belum sampai di tempat suaminya itu di Spanyol, di tengah perjalanan tuh akhirnya si Delphine melahirkan anak pertamanya. Cewek yang dikasih nama Mary Borgia Delphine Lopez y Angula de la Candelaria. Maaf ya, saking susah namanya, nyontek dikit. Panjang banget namanya. Dan mereka memanggil nama anak pertamanya itu dengan Borquita. Nah, gak lama waktu mereka udah tinggal di Spanyol nih bertiga, tiba-tiba suaminya tuh meninggal. Dan meninggalnya tuh gak tahu sebabnya apa. Nah, janda kan dia tuh di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke New Orleans bawa anaknya yang pertama tadi. Nah, mungkin saking gak kuat kali ya, dia udah jadi janda gitu. Dia menikahlah lagi dengan suami yang kedua yang bernama Jean Blanqui, yang merupakan seorang bisnismen gitu. Nah, menikahlah tuh dia dengan si Jean Blanqui ini di bulan Juni tahun 1808. Dan akhirnya si Jean Blanqui ini membelikan si Delphine ini rumah di 409 Royal Street. Langgeng nih dia sama si Jean Blanqui ini, dan sampai-sampai dia punya 4 orang anak dari si Jean Blanqui ini. Tapi kebahagiaan mereka tuh juga nggak berlangsung lama. 8 tahun kemudian, di tahun 1816, meninggal lagi suami keduanya ini. Dan meninggalnya juga sama, nggak tahu sebabnya apa. Misterius gitulah pokoknya. Nah, nggak kuat lah lagi dia jadi janda. Akhirnya dia menikah lagi di tahun 1825, di pernikahan ketiga dan yang terakhir kalinya, dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Nah, dari nama suami terakhirnya inilah akhirnya dia dijuluki dengan nama Madame Lalaurie.
Nah, pertemuan si Delphin dengan Lalaurie ini tuh awalnya gara-gara anaknya si Delphin ini kan sakit. Nah, jadi dia nanya nih banyak ke orang-orang kan. Nah, direkomendasiinlah dokter yang bernama si Nicolas Lalaurie ini. Nah, jadi Nicolas Lalaurie ini berasal dari Prancis. Nah, datanglah dia tuh ke New Orleans buat ngobatin anaknya si Lalaurie ini. Nah, waktu dia udah sampai sana akhirnya jatuh cintalah tuh dia dengan si Delphin gitu. Nah, tapi ada kebimbangan dari keluarga si Nicolas ini di Prancis gitu. Jadi keluarga si Nicolas itu udah kayak ngerasain bad feeling aja gitu sama si Delphin ini, kayak kok kayak ada yang aneh gitu ya sama si Delphin ini, mungkin gitu kali ya. Nah, akhirnya keluarga si Nicolas ini nyuruh Nicolas ini buat pulanglah ke Prancis gitu. Tapi sayangnya hamil lah si Delphin ini. Ya dihamilin sama si dokter Nicolas itu. Ya mau gimana lagi, mau gak mau dia harus nikahin si Delphin ini kan, karena dia udah hamil. Nah, nikah lah akhirnya mereka di tahun 1825. Nah, tadi kan dia tuh masih tinggal di rumah mantan suaminya tuh yang di 409 Royal Street. Nah, akhirnya pas sudah nikah sama si Lalaurie ini, belilah akhirnya mereka rumah di New Orleans itu juga. Nah, di rumah ini nih, rumah Madame Lalaurie ini gitu, di 1140 Royal Street. Rumahnya tuh gede banget dan bener-bener megah gitu lah, pokoknya bagus gitu. Waktu itu mereka pindah di tahun 1831. Tapi nih ya, beda dengan suami pertama sama keduanya tadi kan mereka dia tuh harmonis gitu, langgeng-langgeng aja gitu kan. Tapi waktu dia nikah sama si Lalaurie ini, dia tuh berantem aja, ribut aja terus sama Lalaurie ini, sampai-sampai tuh tetangga tuh sering dengar mereka berantem gitu loh. Nah, akhirnya mungkin saking kesel udah nggak tahan lagi ya si Nicolas ini, pergilah si Nicolas nih minggat gitu. Ninggalin si Delphin ini gitu. Nah, diduga karena dia ditinggalin sama suaminya ini, jadi karena kehilangan suaminya ini tuh dia tuh kayak bucin banget gitu loh sama suaminya, saking cintanya gitu sama si Nicolas ini ya. Jadi dia tuh sampai depresi gitu, kayak orang kayak gimana ya, stres gitu mungkin lah. Jadi dikabarkan gara-gara hal inilah dia mulai jadi gila gitu. Nah, sejak saat itulah muncul desas-desus. Jadi kan dia orang kaya tuh, gede rumahnya gitu. Jadi dia tuh banyak punya pembantu-pembantu rumah tangga gitu, atau budak-budak yang lain gitu zaman-zaman dulu gitu kan. Jadi desas-desus yang muncul itu diduga dia itu sering nyiksa pembantu-pembantu sama budak-budaknya di sana gitu. Udah nyebar lah tuh di kawasan di daerah dekat-dekat rumahnya situlah ya gitu. Cuman karena dia memang orang kaya ya, tapi memang juga dia tuh nggak kelihatan kayak orang kaya yang sombong atau gimana gitu. Memang sih sosialita, tapi kelihatannya tuh dia tuh nggak sombong ya, kelihatan kayak orang kaya yang baik gitu loh. Jadi dia tuh kayak ramah aja gitu. Nah, memang sempat ada kabar itu tuh, tapi lama-lama tuh jadi hilang karena kan si Madam ini tuh kaya gitu. Jadi karena dia kaya, jadi dia tuh kayak sering mensupport atau sering nyumbang gitu loh, untuk pembangunan apa kek, misalkan bisa untuk apalah gitu pokoknya. Jadi dia tuh sering lah mengeluarkan uang untuk mensupport di daerah sana gitu. Nah, akhirnya hilang lah tuh berita-berita mengenai dia sering menyiksa budak-budaknya itu gitu. Nah, sampai akhirnya desas-desus itu tuh kembali ada ketika, jadi suatu hari tuh si Madam ini tuh manggil pelayannya, nyuruh pelayannya tuh datang ke kamar buat nyisirin rambutnya dia gitu kan. "Nam, sini kamu sebentar." "Iyanya, sisirin rambut aku nih cepat," kata dia gitu kan. Nah, disisir lah tuh rambutnya tuh sama pelayannya gitu kan. Nah, kan ya namanya juga rambut mungkin belum sisiran gitu. Kadang kalian pernah sisiran kan, terus ada yang kusut gitu pas nyangkut gitu kan ya. Aku juga sering sih kayak gitu. Nah, si pelayan ini tuh nggak sengaja pas nyisir itu mungkin ada rambut yang kusut gitu kan lah ya. Nah, pas nyisir agak ketarik gitulah dikit, ya ampun, cuma sedikit gitu doang gitu loh, ketarik rambutnya si Lalaurie ini gitu. Nah, tanpa diduga marah banget nih si Lalaurie gara-gara itu doang, gara-gara rambutnya nyangkut gitu doang tuh. Marahnya tuh bener-bener kayak orang gila. Nah, dikejar tuh pelayan tuh sama si Lalaurie ini tuh ya. Kurang ajar kok ya, bener-bener pokoknya bener-bener dikejar kayak gitu loh sama si Lalaurie ini. Pasti takut kan lah ya itu pelayannya itu ya. Nah, larilah dia dikejar sama si Lalaurie ini. Nah, waktu dia lari itu dia larinya menuju ke balkon. Naasnya waktu dia lari ke balkon itu kepleset lah dia itu, terus dari balkon itu bener-bener dia jatuh ke bawah, mati langsung. Nah, akhirnya setelah pelayan itu meninggal, datanglah polisi untuk ngecek ke sana gitu ya. Nah, tapi kan
yang kita bahas tadi kan si madam ini tuh orang kaya gitu, cukup terpandang, sering nyumbang kemana-mana. Jadi karena hal itu tuh bebas lah, dia lagi nggak di penjara coy, bebas. Jadi dia cuma diharuskan membayar denda doang gara-gara kejadian itu doang tuh, nggak di penjara. Ya elah, denda doang mah buat Madam Lalaurie mah kecil. Nah selesailah kasus pelayan itu tuh ya, ditutup nih, udah kelar pokoknya dah kasus pelayannya. Nah udah kan ya tuh, nah setelah berbulan-bulan orang kan udah mulai lupa tuh sama kejadian pelayan yang meninggal itu kan ya, udah lumayan ya kayak normal lagi, biasa lah gitu, nggak ada omongan-omongan kayak gimana gitu. Jadi ya mereka nganggap kayaknya ya udahlah ya, namanya juga kecelakaan, siapa yang tahu sih gitu. Nah karena si Lalaurie ini kan agak sosialita gitu orangnya tuh, ya kan kaya, jadi ya biasanya sih orang-orang kaya tuh kalau udah sosialita kayak gitu ya undang teman-temannya atau kerabat-kerabatnya gitu, teman-teman dekatnya buat dinner atau party gitu di rumahnya gitu kan ya. Nah di tengah dinner sama pesta yang lumayan rame itu tuh tiba-tiba ada api yang lumayan, yang gede banget, yang berasal dari dapur dia. Nah dapurnya itu tuh lokasinya agak terpisah dari tempat mereka mengadakan acara itu tuh, acara party sama dinernya itu tadi. Nah itu kan lokasinya jauh, jadi sampai mereka tahu kalau ada api itu kan berarti kan apinya udah lumayan gede banget gitu ya. Dan akhirnya bener-bener kebakaran lah rumah itu tuh, bener-bener semuanya kebakaran. Nah akhirnya petugas pemadam kebakaran datang dong ke sana untuk memadamkan apinya. Nah pas sudah apinya udah padam semua itu, nah salah satu petugas pemadam ini tuh masuk ke dalam rumahnya gitu. Jadi dia masuk ke sana tuh kayak cuman buat ya ngecek aja gitu, mastiin kalau nggak ada orang lagi atau korban lagi di dalam rumah itu gitu, mungkin maksudnya kali ya. Tapi ternyata petugas itu malah menemukan beberapa pelayan yang sedang terikat. Dan itu tuh nggak cuma satu pelayan doang, ada beberapa pelayan dan entah itu nggak tahu ya berapa jumlahnya gitu lah pokoknya. Jadi karena petugas ngelihat ada lumayan ada beberapa orang itu, jadi nyarilah lagi dia keliling rumah itu tuh buat mastiin kalau nggak ada lagi gitu maksudnya. Nah tiba-tiba ketemulah ada satu ruangan yang dikunci, jadi dia tuh nggak bisa masuk gitu kan karena dikunci nih ruangannya nih. Pokoknya kayak ada ruangan rahasia gitulah di sana, di situ tuh. Akhirnya mereka berusaha nih buat masuk ke ruangan itu dengan cara ngedobrak pintunya. Barulah pas didobrak itu kan kebuka pintunya tuh ya. Belum juga mereka masuk, belum apa-apa, pas kebuka itu pintu tuh bener-bener, baunya tuh bener-bener bau yang busuk banget, nget lah pokoknya. Tahu nggak apa yang ditemuin sama petugas-petugas itu tuh? Jadi mereka menemukan beberapa pelayan yang sudah tewas dengan jumlah lusinan dan dengan kondisi tubuh yang benar-benar udah nggak jelas bentuknya lagi. Nah, aku kasih ini contoh saking nggak jelasnya kayak gimana bentuknya ya. Bingung sebenarnya aku antara mau menjelaskan ini serem apa antara lucu. Gak boleh ketawa. Serem ini, serem. Jadi saking tragisnya itu, jadi ada salah satu pelayannya itu yang dibuat gimana ya? Jadi kelaminnya itu dipotong, coy. Dah kan, terus ininya tuh dibuka. Bukan baju ya. Jadi perutnya itu dibuka dari sini nih. Terus ususnya tuh dikeluarin. Nah, usus kan panjang tuh. Jadi itu usus tuh dibuat jadi kayak sabuk gitu loh, dikelilingin kayak buat sabuk. Nah terus ada lagi nih, jadi tangan orang tuh dipotong-potong sama dia nih, sama si Madam Lalaurie. Jadi tangan orang itu dipotong-potong, nggak cuma satu orang ya, dipotong-potong dikumpulin jadi satu nih kan. Jadi tangan-tangan tadi yang udah dipotong itu dijahit ke salah satu pelayannya dia, entah itu pelayan yang mana lah pokoknya. Jadi dijahit di ini tangan, ini tangan, kayak kepiting. Dan ada juga mayat-mayat yang pelayan-pelayan ini tuh benar-benar digantung kayak dia lagi gantung baju gitu, digantung banyak banget. Dan ada juga sampai nggak bisa dikenalin lagi karena ini mukanya dia tuh dikulitin, muka rata gitu, emang nggak ada otak dia. Iya, jadi kayak gitulah contoh-contohnya gitu ya. Jadi karena ditemukannya mayat-mayat yang udah bentuknya nggak jelas tadi itu, jadi diduga Madam Lalaurie ini melakukan eksperimen yang gila gitu.
Tapi di antara semua yang pelayan-pelayan yang ditemuin itu nggak semuanya mati nih, ada yang masih hidup. Kenapa mereka masih hidup? Karena mereka tuh dipenjarakan, dikurung di dalam kandang anjing. Nah, kalian tahu kan kandang anjing itu kan kecil, jadi orang dipaksa masuk ke dalam kandang anjing gitu, sampai benar-benar badannya, aduh gimana sih bentukan. Bayangin dong kalau kalian masukin ke kandang anjing gitu, ke kandang anjing yang kecil itu tuh, walaupun kayak gitu bentuknya tapi dia masih hidup gitu kan. Jadi yang benar-benar bentukan tuh udah nggak jelas, yang kayak kaku, patah gitu ya, kayak minta tolong kayak gitu. Waktu dikeluarin dari kandang anjing itu tuh ya kaku, memang sih dia masih hidup tapi ya kaku itu badannya sesuai bentuk kandang anjing gitu loh, bener-bener ya gimana sih wah. Dan akhirnya pun si pelayan ini yang masukin tadi tuh tewas karena dehidrasi dan ya nggak dikasih makan mungkin kali ya. Nah, karena penemuan mayat-mayat yang banyak ini akhirnya bener-bener heboh lah ini New Orleans ya. Akhirnya tuh warga New Orleans tuh bener-bener marah tuh, dikepung lah tuh rumah si Madame Lalaurie ini ya. Tapi sayangnya si Madame Lalaurie ini tidak ditemukan, alias dia bisa melarikan diri. Udah dicari-cari, muter-muter kemana-mana, pokoknya sampai di Sloblok lah pokoknya. Nggak ketemu juga ini Madame Lalaurie. Dan nggak ada seorang pun yang ngelihat si Madame Lalaurie ini waktu setelah ditemukan mayat-mayat itu tuh bener-bener nggak ada yang lihat sama sekali Madame Lalaurie ini. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu di mana Madame Lalaurie ini tuh kabur gitu kayak. Ya nggak sekarang juga, kalau sekarang sih mungkin dia udah mati kali ya. Nah, setelah peristiwa kebakaran itu, nah rumah ini tuh jadinya kan direnovasi sama keluarga si Lalaurie ini. Direnovasi gitulah pokoknya ya. Terus direnovasi, anak-anaknya juga dirawat sama keluarganya. Nah, karena tahu histori dari rumah ini tuh bener-bener serem gitu, jadi percuma juga kan ya dijual. Nah, akhirnya rumah ini tuh disewakan oleh keluarganya itu gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1894 akhirnya di rumah ini disewakan lah dengan seorang laki-laki. Nggak tahu lah ya latar belakang dari orang yang nyewain itu siapa, nggak tahu gitu. Nah, tiba-tiba si bapak yang nyewa rumah ini tuh ditemukan tewas. Dan tewasnya tuh nggak karena serangan jantung, sakit atau apa gitu ya. Pertama dipikirnya mungkin pasti kerampokan nih ya nih rumah ini tuh. Tapi pas dicek rumahnya kekunci, barang-barang juga nggak ada yang berantakan, nggak ada yang hilang, dan masih tertata rapi gitu di sana. Sampai akhirnya temen dari si bapak yang nyewa itu memberikan keterangan kepada polisi. Jadi si bapak ini tuh sempat mengeluh soal rumah itu dan berniat untuk pindah dari rumah itu. Karena bapak ini tuh pernah dapat bisikan iblis atau setan, dan juga pernah melihat sosok seperti iblis yang tidak akan membiarkan dia beristirahat tenang sampai akhirnya dia menemui ajal. Jadi dia tuh pernah diteror oleh iblis di rumah itu. Nah, akhirnya setelah bapak yang nyewa itu meninggal, nggak ada lagi lah yang mau nyewa rumah itu ya gitu. Tapi rumah itu tuh masih dijaga dengan keluarganya, masih dirawat dengan baik, bersih lah gitu pokoknya. Sampai akhirnya di abad ke-19 rumah ini, jadi karena rumah ini tuh lumayan gede, jadi rumah ini dijadikan sekolah. Tapi sekolah khusus untuk cewek-cewek aja gitu. Nah, udahnya ada salah satu siswi yang tiba-tiba datang ke gurunya, nangis histeris gitu pokoknya pas datang ke gurunya, datang dengan lengan baju yang digulung sama siswi itu tadi, dan memperlihatkan lengannya yang tercakar, pokoknya kayak kena goresan gitu dan memar-memar. Nah, panik kan tuh gurunya pas ngelihat hal itu tuh, nanya lah dia, siapa yang bikin kamu kayak gini tuh? Nah, si cewek tadi ini tuh, dia mengatakan dia didatangi oleh seorang perempuan yang berwujud seperti seorang madam, meneriakinya sambil mencengkram tangannya sampai tercakar. Nah, si guru-guru itu nggak bilang kalau cewek ini tuh halu atau bohong gitu ya. Kenapa? Nah, si siswa ini tuh kan masih muda nih. Nah mereka itu pas udah dijadiin sekolah itu tuh mereka ada di tahun yang benar-benar jauh gitu dari tahun kejadian yang dulu itu. Dan memang cerita yang zaman dulu tuh nggak dikasih tahu gitu loh, atau mereka anak-anak ini tuh nggak tahu kalau sebelumnya tuh ada kejadian seperti yang
tadi itu ya. Soalnya supaya mereka nggak takut juga mereka sekolah dan tinggal di situ gitu maksudnya. Tapi kok ya bisa si cewek ini tuh tahu kalau ada sosok seperti madam tadi yang mencakar tangannya itu tadi gitu. Nah, jadi begitulah cerita mengenai rumah hantu Madam Lalaurie ini, yang sampai saat ini pun masih menjadi destinasi horor bagi pecinta horor dunia. Mungkin kalau kalian ada rezeki bisa main ke sana yang suka-suka horor gitu kali ya. Gimana menurut kalian video tentang rumah ini? Bagi yang mau memberikan saran atau kritiknya boleh komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih bagi yang udah menonton. Kalau kalian suka videonya boleh klik like-nya. Yang belum subscribe boleh klik subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah untuk ide dan saran-sarannya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku lagi upload video baru. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @_maria.ek supaya kalian tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!